Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali ngomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Anak Kecil Pun Ditipu Sama Kayak Nama ya. Jadi seperti biasa Luis nih nuduh orang lain tuh nipu-nipu ya, bohong-bohong, padahal sebenarnya dia yang sedang menipu sekarang nih guys. Ya kan? Jadi gini ya, bentar. Dia nggak tahu ya umat Islam tuh cerdas-cerdas ya. Anda bayangkan ya. Bahkan Luis ini kan dia termasuk orang yang meremehkan hafalan. Jadi bagi dia menghafal tuh nggak penting. Yang penting adalah memahami. Dia nggak sadar kalau memahami tanpa menghafal tuh nggak ada gunanya. Ya, Anda paham tapi Anda lupa cuma ya. Segala sesuatu tuh guys dimulai dengan hafalan. Dengan hafal Anda akan bisa dengan gampang memahami ya kan. Bahkan dalam kasus tertentu contohnya kayak bela diri ya, kalau Anda hafal itu Anda akan refleks menggunakannya dalam pertarungan. Apa yang Anda hafal ketika Anda belajar latihan bela diri itu ya, itu Anda akan refleks. Dari situ refleks itu membuat Anda paham nanti, oh ternyata begini cara digunakan. Nah, lalu menurut kajian ya, Anda bisa cari di Google gitu kan. Itu ciri orang pintar itu adalah nomor satu justru adalah daya ingat yang baik, alias dia bisa mengingat dengan baik gitu kan. Nah, ini kalau kayak komputer tuh sama kayak kayak RAM lah guys, kayak RAM. RAM kan kayak SSD, jadi dia tuh cepat menyimpan data gitu kan. Cepat menuliskan dan mengcopy data. Jadi seperti itu guys. Kalau di komputer ya, kalau orang yang daya ingatnya baik ya, berarti dia gampang menghafal. Itu dia sama kayak komputer yang punya RAM-nya tuh yang SSD canggih gitu. Sehingga dia akan cepat menuliskan ya, dia tidak bottleneck. Jadi prosesor yang merupakan otak di komputer sama kayak manusia ya, punya otak gitu kan. Nah itu harus dibandingin dengan SSD yang cepat. Kalau tidak, proses itu nggak ada gunanya. Sama kayak manusia, ya. Otak kita yang anggaplah itu Pentium 7 Intel Pentium lagi ya. Intel Core i7 misalnya, Core i9 misalnya kan. Nah itu kalau RAM-nya lelet percuma, ya kan? Ada bottleneck. Nah makanya otak yang cerdas itu diiringi dengan daya ingat yang baik. Dalam artian dia gampang menghafal. Nah itu guys ya, umat Islam tuh kecil-kecil ya udah dilatih menghafal dari kecil. Jadi selain belajar tafsir ya kan, belajar fikih segala macam ya kan, dia juga belajar menghafal. Jadi orang yang malas menghafal adalah ciri orang yang tidak cerdas ya kan, karena dia tidak melatih daya ingatnya. Ini sama kayak komputer yang meskipun prosesornya Core i9 tapi nggak guna kalau RAM-nya lelet. Anda bayangkan ya, ada proses komputer dengan prosesor Core i9 digabung dengan RAM yang bukan SSD, tapi RAM jadul gitu guys. Bagaimana coba? Apa nggak bottleneck? Nah, sama kayak manusia juga gitu, ya kan? Makanya kalau otak yang cerdas digabung dengan daya ingat yang baik, ya kan? Nah itu Anda akan gampang menyerap ilmu, ya, karena Anda hafal. Jadi kalau Anda hafal, Anda tinggal setelah selesai bab ini, Anda tinggal lanjut ke bab selanjutnya. Ya, karena yang pertama udah hafal. Begitu lagi lanjut ke bab selanjutnya, lanjut terus karena dia sudah hafal yang sebelumnya. Coba kalau orang nggak hafal, dia udah paham nih bab 1. Lompat ke bab 2, bab 1 dia udah lupa gitu kan. Nanti ya lompat ke bab 3, bab 2 dia lupa. Akhirnya lupa semua. Nah, ya, paham ya? Jadi orang hafal itu, orang nggak hafal itu gampang ingat itu ya. Itu akan memudahkan hidupnya. Jadi misalnya makanya ya apapun itu ya, itu penting menghafal. Kayak pilot gitu kan, kayak ahli bela diri, hampir semuanya, dokter bahkan. Jadi dia nggak lagi buka-buka buku manual. Coba ada mereka pilot yang nggak hafal instrumen semua di pesawat itu, apa terjadi? Masa dia buka-buka buku lagi, ya kan? Apalagi ketika kondisi darurat. Tapi kok dia hafal, dia tahu, oh ingat dia kan, oh tombol ini langsung jalan. Sama kayak karateka. Karateka itu kan atau seni bela diri itu kan menghafal. Sehingga gerakannya saking hafal dia refleks gitu kan. Jadi akan berguna di pertarungan, akan berguna ketika mengajar. Bahkan dia nggak perlu buku guys, nggak perlu buku catatan, nggak perlu ya. Nah, kacaunya ketika ada seorang ahli bela diri yang nggak hafal gerakan bela dirinya, dia dikit-dikit nengok buku, gimana dia mau ngajar coba?
akan jadi bahan tertawaan, guys. Makanya anak kecil dalam Islam itu diajarkan untuk menghafal ya, untuk melatih daya ingatnya. Jadi sama kayak kita komputer tuh upgrade RAM namanya, guys. Jadi prosesornya canggih, Core i9 ditambah RAM yang SSD yang NVMe yang paling kencang. Nah, itulah anak-anak dalam Islam. Lalu terus sampai dewasa. Sehingga Louis ini ya, dia nggak paham, anak kecil pun dalam Islam tuh pintar gitu, guys. Pintar. Lebih pintar pada orang dewasa dari orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarin untuk latih untuk menghafal, untuk melatih dia ingat. Ya kan? Makanya jangan remehkan anak kecil, Luis, ya kan? Luis ini bahkan kalau diadu sama anak kecil ya, sama anak Kristen tuh dia belum tentu menang, guys. Ya kan? Jadi contoh kayak ada tahu kayak acara-acara habis Quran itu kan, yang di televisi itu, guys. Itu kan anak kecil tuh membuktikan bagaimana cerdasnya dia. Jadi dilatih saking kuatnya hafalannya kan, daya ingatnya akan dilatih terus menerus ya. Suatu yang dilatih itu akan menjadikan Anda master gitu kan. Nah, dilatih terus menerus sehingga penguji ya atau guru di depan itu yang di acara TV itu, dia hanya tinggal ambil ayat random, acak di Al-Quran itu ya, lalu dibacakan, lalu ditanya ini sama hafiz Quran yang cilik ini kan, yang masih SD mungkin, bahkan ada kecil juga, guys, ya kan, TK juga ada. Saking bahkan yang asal saya yang 4 tahun ada ya, ada kayaknya, guys, yang kecil-kecil gitu kan. Nah, jadi kita ingat ini surah apa namanya, ya berapa, lalu apa sebelumnya, apa yang sebelumnya dan apa yang sudahnya, mereka hafal, guys. Jadi itu tidak akan terjadi pada umat Kristen ya. Yang kan anak-anak dewasa pun tidak ada. Luis di situ dia nggak bisa. Coba Luis, misalnya kan, Luis dibacakan ayat kitab, misalnya kayak saya nih, ya kan. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, coba Luis, itu ayat bukan surat ya, itu apalah chapter dan ayat berapa? Pasti dia nggak bisa jawab. Saya bisa jawab. Saya tinggal jawab itu ayat pasal berapa? Itu pasal Matius ya, ayat 7. Pasal 7 ayat 21 itu ya. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saya hafal, guys. Nah, ini terus saya latih dia ingat ini kan. Jadi RAM saya terus upgrade gitu. Jadi biar komputer RAM-nya tuh akan menuju ke diupgrade sampai ke SSD NVMe, SSD paling kencang sekarang, RAM paling kencang sekarang. Nah, Luis ini RAM-nya masih jadul, guys. Dia nggak mau dan tidak pernah mau peduli untuk melatih daya ingat dia. Karena itu adalah satu ciri orang pintar. Daya ingatnya kuat sehingga dia belajar pelajaran apapun itu akan cepat ya, karena dia cepat ingat ya, dan dia kalau melangkah ke bab baru ya, dia sudah kuat basicnya karena dia sudah hafal yang pertama gitu, udah paham dia gitu kan. Nah, jadi dia akan gampang menerima ilmu baru dan karena basicnya udah punya, dia udah hafal. Dibanding orang yang nggak hafal, dia akan susah melangkah ke berikutnya. Kenapa? Yang pertamanya belum beres itu, guys. Nah, itu poinnya. Nah, coba sebutkan ayat berikutnya apa ya kan. Nah, saya bisa sebutkan kan, saya hafal. Jadi Matius pasal 7 ayat 21 kan begitu bunyinya. Lalu ke ayat 22-nya ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah mereka telah bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mau disertai dengan namamu dan melakukan banyak kebaikan dalam namamu. Nah, itu ayat 22-nya. Ayat 23-nya saya masih hafal ya. Pada saat itulah aku mengatakan pada mereka semua, enyahkan semua daripadku, wahai pembuat kejahatan. Saya masih hafal, guys ya. Jadi intinya adalah daya ingat itu penting loh dilatih. Jadi Luis ini meremehkan anak kecil gitu kan dalam Islam ya, padahal ya jangankan diadu sama anak PAUD. Saya, guys ya, saya jujur ya, saya kan kan pernah berapa tahun itu ya, belasan tahun itu melihat bagaimana anak-anak di sekolah minggu gitu kan, bahkan remajanya ya kan, bahkan yang dewasanya itu saya perhatikan ya, itu kalah cerdas sama anak-anak yang tahfiz Quran kita, guys ya. Mereka tidak pernah diajar untuk ngapal. Jadi kerja anak sekolah minggu tuh ya, metodologinya mereka kebanyakan itu nyanyi ya kan, lalu nonton film, nonton kartun gitu, guys ya kan. Nah, ini tidak akan terjadi pada anak-anak Islam, nggak bakal terjadi. Jadi materinya itu memang betul-betul berat ya, menghafal dan
mengkaji. Diajarkan basic-basic Islam tuh, ini Quran apa ininya gitu. Jadi nggak ada, jadi memang full fokus kitab suci gitu. Nggak ada apa namanya nonton kartun, nggak ada nyanyi, nggak ada nyanyi ada ya, tapi nyanyi hanya untuk agar semangat saja, bukan materi utama gitu, ya kan? Nah juga apa namanya sejarah juga ada sejarah. Pokoknya kalau diadu sama lu sendiri pun ya, ini anak-anak ini coba ditanduk ya, betapa cerdasnya anak-anak dalam Islam. Dan kita bisa lihat nanti bagaimana perbandingan antara yang ini di video ini, guys. Wa qala lahum yaqulu kitabullah. Sebentar. Anak sekecil ini ya fasih baca Qurannya. Ada mereka bahasa Arabnya fasih. Coba Luis bisa nggak waktu kecil kayak gini fasih bahasa dia gak usah Arab ya, karena Luis kan tidak apa kita bukan bahasa Arab. Coba dalam bahasa aslinya ya. Ini memang ini bukan Quran loh. Ini bahkan ini adalah kitab. Yang penting dia bisa baca Arab ya, Arab. Mau itu apa yang dibacanya adalah kitab maupun Quran. Nah, coba Luis ya. Coba bisa nggak Luis baca kitab dalam bahasa Arab? Atau bahasa Yunani deh, atau bahasa Ibrani deh coba. Kalau udah bahasa waktu kecil dia ya, bukan sekarang. Nah, sekarang aja Luis belum tentu pasti ini bacanya gitu kan. Nah, apalagi waktu dia kecil loh. Jadi dari segi pintarnya Luis ini kalah sama anak kecil nih, guys. Itu apa tuh baca? Yaqulu kitabullah. Dan Injil itu adalah kitabullah. Dan sekarang sudah nggak tahu itu kemana Injil yang dibawa Yesus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal kain nama, guys. Yang mana dia kali ini nggak tahu guys. Anak kecil pun dibohongin sama dia. Ya. Anak kecil dibohongin. Anda sedang berbohong, Luis, ya kan? Berbohong menuduh orang itu semuanya penipu, bukan tipu. Di tiap mualaf, tiap ustadz, semuanya penipu. Anda bayangkan ya. Kalau kita mau jujur ya, nggak mungkin semua orang tuh penipu, ya kan? Nggak mungkin semuanya penipu. Tapi orang yang memang yang absurd ya, dia nggak gini lah. Kalau kita misal gini, saya misalnya misalnya dari pihak Kristen, ya kan? Saya tidak akan mengatakan semuanya penipu, enggak, ya. Jadi saya memakai kata yang santun, yaitu mereka tidak paham. Sama seperti Yesus contohkan, misalnya Yesus katakan kan, atau Muhammad juga mencontohkan yang sama. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang itu tidak paham, ya kan? Mereka nih umatku tidak paham gitu. Jadi gini guys ya, jadi ada perbedaan besar antara tidak paham, kurang paham, tidak paham dan kurang paham dengan nipu ya. Itu perbedaan besar sekali ya. Dan apa namanya, kalau nipu itu dia betul-betul buruk, memang berniat gitu, berniat. Ibaratnya gini, nipu itu adalah dia tahu bahwa nggak begitu tapi disampaikan begitu, itu nipu. Tapi kalau dia nggak tahu ya, misalnya gini, nipu tuh gini misalnya saya tahu tentang matematika ya, misalnya saya tahu 5 tambah 5 sama dengan 10 gitu. Nah, ketika saya ajarkan ke orang ya, 5 tambah 5 10, itu nggak nipu guys. Atau misalnya anggaplah saya salah, saya belajar menghitung tapi saya salah dalam metodologi atau gimana, tapi saya yakin ya 5 tambah 3 sama dengan 8. Ingat ya, 5 tambah 3 sama dengan bukan 5 tambah 3 sama 8 ya, 5 tambah 5 sama dengan 8. Nah, itu salah kan sebenarnya kan? Cuman karena saya belajarnya salah, atau saya memahami guru ketika menerangkan itu salah, ya kan? Nah, saya yakin ini 5 tambah 5 sama dengan 8, padahal yang benar 10. Nah, tapi saya tahunya 8 bukan 10. Saya yakinnya 8. Nah, lalu saya ajarkan kepada orang 5 tambah 5 sama dengan 8. Ya. Nah, meskipun itu salah,
Tapi nggak bisa dikatakan saya menipu. Kenapa? Karena keyakinan saya ada 5 tambah 3 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 8. Nah, nipu adalah ketika saya tahu bahwa 5 tambah 5 sama dengan 10, saya katakan sama orang ya, 5 tambah 5 sama dengan 8. Itu baru nipu. Kita tahu yang sebenarnya, tapi kita ajaran kepada orang lain salah. Itu baru nipu, ya. Tapi misalnya kayak Ustaz Kenama ya, dia ngajarkan sudah benar, ya. Tapi seandainya pun Luis pun mau pakai kata nipu, ya itu nggak bisa. Karena Ustaz Kenama tuh bukan mengajarkan yang tidak benar, maksudnya tuh yang tidak diketahui. Misal gini, kayak tadi misalnya kan, Ustaz Kenama sebenarnya tahu kalau atau gini lah, contoh nipu tuh kayak dari yang dilakukan oleh orang Kristen kepada bentar guys, kepada orang Islam. Misal gini, misalnya mereka tahu ya, kayak Ahok ya. Ahok tahu ayat Al-Maidah 51 itu ngomong tentang haram milih pemimpin kafir. Ya kan? Haram. Nah, dia tahu. Buktinya apa dia tahu? Buktinya dia selalu menggunakan itu dalam kampanyenya, ya. Untuk untuk menyesatkan umat Islam sehingga mereka pikir itu ayat bukan tentang haram milih pemimpin kafir. Sehingga umat Islam akan milih dia. Karena umat Islam itu kan jadinya tahu kalau ini ayat bukan bicara tentang haram milih pemimpin kafir, disesatkan sama dia guys. Nah, dia tahu itu ayat sebenarnya memang mengharapkan milih pemimpin kafir, tapi karena kepentingan ambisinya untuk berkuasa, dia tahu kalau ini umat Islam ini paham ayat ini, bahwa ayat ini ngomong tentang Al-Maidah 51 ngomong tentang haram milih pemimpin kafir, orang umat Islam milih dia. Sehingga kesempatan dia jadi berkuasa tuh hilang guys. Makanya dia sesatkan umat Islam. Dia tahu bahwa begitu, tapi dikatakannya sebaliknya, bahwa itu ayat tidak ngomong tentang haram milih pemimpin kafir. Nah itu nipu. Dia tahu sebenarnya, tapi sampaikannya berbeda. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu ya, kayak tekstual lah sebenarnya. Jadi gini ya, juga misalnya tertulis, misalnya jelas-jelas tertulis Yesus itu bukan Tuhan, dia cuma nabi, ya kan? Lalu ada ayat berkata misalnya di Alkitab itu Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Udah jelas pakai kata bukanlah, teksnya ada. Lalu Luis masih mengatakan Allah itu Yesus gitu, padahal Yesus manusia. Nah ini nipu guys. Karena dia tidak ngomong sesuai dengan teks. Karena dia tahu teksnya bunyi begitu. Kecuali kalau Luis nggak tahu ada ayat yang berbunyi Allah bukanlah manusia. Tapi kalau dia tahu ada ayat yang berbunyi Allah bukan manusia, lalu dia mengatakan Allah adalah Yesus, berarti dia sedang nipu gitu. Jadi makanya term nipu dan nggak paham nih guys, ini harus hati-hati kita mengucapkannya gitu kan. Jadi nipu tuh beneran kalau dia tahu, tapi dia menyampaikan sebaliknya. Tapi kalau nggak tahu itu adalah dia nggak tahu dan dia menyampaikan hal yang dia nggak tahu itu. Nah itu baru nggak paham namanya. Nah gitu, dia harus bisa bedakan ya. Ustaz Kenama ini ya, dia pertama paham. Lalu dia menyampaikan apa yang dia pahami itu nggak benar, itu Ustaz Kenama. Nah, tapi kalau orang yang nggak paham menyampaikan sesuatu yang dia tidak pahami itu, nah, itu berarti bukan nipu, ya kan? Nah, misalnya contoh kayak ada ustadz lah waktu itu, ya kayak ustadz siapa ya waktu itu yang mengatakan yang viral juga dulu udah lama waktu zaman Ahok juga tuh kan, dia ngomong bahwa itu bukan pemimpin tapi sahabat gitu kan dan segala macamnya. Nah dia baca tafsir yang itu memang, tafsirnya tuh kan ada beberapa, jadi itu memang dia nggak tahu, bukan nipu. Dia nggak tahu kalau itu adalah tentang milih pemimpin, yang haram milih pemimpin gitu kan. Nah itu bukan nipu namanya, dia nggak tahu. Tapi orang yang jelas-jelas tulisannya teksnya dibaca nih gede-gede gitu kan, Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, udah jelas pakai kata bukanlah, masih ngeyel mengatakan bahwa Allah adalah Yesus gitu. Padahal bukanlah kata di situ kan. Jadi kalau adalah itu kan beda dengan bukanlah. Misalnya kayak Clark Kent adalah Superman. Nah, tapi kan kalau Clark Kent bukanlah Batman, ya berarti bukan Batman, tapi adalah Superman. Jadi kalau Allah bukanlah manusia, ya Allah bukanlah Yesus, tapi Allah adalah Tuhan, gitu kan maksudnya kan. Nah, tapi dia teksnya ngomong begitu, ya kan,
Allah bukanlah manusia, dan dia harusnya pahami sebaliknya, kalau Allah bukanlah manusia berarti Allah adalah Tuhan gitu kan. Berarti Allah bukanlah Yesus, karena Yesus bukan Tuhan gitu kan harusnya kan. Nah, tapi dia tapi nggak tahu juga dia itu memang nggak paham dia, atau memang dia paham tapi dia memaksakan dogmanya, kita nggak tahu. Makanya tapi kalau saya yakin itu dia memang nggak paham. Jadi kita tapi kalau apa ya, mungkin di sini pun Luis ini kayaknya susah juga dikatakan nipu, atau apa ya, dikatakan nipu lah, karena itu tipis bedanya antara nipu dengan nggak paham tuh tipis. Tapi nipu tuh guys, itu kata-kata yang kasar ya. Jadi memang ada niat jahat. Kalau nggak paham kan nggak ada niat jahat. Nah, tapi kalau kita ya, saya lebih cenderung memakai kata nggak paham daripada nipu gitu kan. Karena saya yakini Luis ini nggak paham dia. Jadi bedanya adalah kalau nggak paham itu berarti dia nggak cerdas, ya kan? Atau kata lainnya bodoh gitu. Tapi kalau nipu, dia cerdas tapi jahat gitu. Jadi berarti dia ketika mengatakan para mualaf menipu, ya, para orang-orang ustadz menipu, itu artinya mereka ini cerdas tapi jahat gitu. Nah minimal oke, Luis ini mengakui kecerdasan para mualaf. Jadi kalau orang nipu tuh harus cerdas dulu guys, nggak bisa orang tuh bodoh nipu, nggak bisa. Nah, padahal ustaz ini cerdas tapi nggak nipu gitu kan, cerdas tapi nyampaikan benar, tapi dituduhnya cerdas tapi nipu, paham ya? Karena hanya orang cerdas yang bisa nipu, tapi minimal dia ngakui orang mereka ini cerdas, meskipun dia salah dalam termin nipunya gitu kan. Jadi bahkan bukan juga nggak paham, tapi cerdas dan paham. Nah itu guys, ustaz dan pemahaman kita. Tapi Luis ini dia nggak paham, alias nggak cerdas, alias bodoh guys. Nah gitu ya, parah ini. Jadi maka di sini sebenarnya ada terkonfirmasi bahwa secara langsung dia mengakui bahwa para mualaf itu ya Ustaz Kainama dan para ustaz kita lainnya yang mualaf juga itu nipu, artinya cerdas. Karena orang cerdas bisa nipu, hanya orang cerdas bisa nipu. Nah Luis ini parah guys, nggak paham gitu loh. Nggak paham kan. Nah tapi sebenarnya ustaz itu dan mualaf itu tidak menipu ya, dia menyampaikan kebenaran. Tapi karena Luis memang nggak paham, makanya dia kira itu nipu, ya kan. Jadi itulah guys, buktinya dia tuh nggak paham tuh seperti itu, karena dia nggak paham, ya kan. Dia tahu mereka ini cerdas gitu, tapi apa namanya, bukan dia tahu mereka cerdas ya, tapi langsung dia mengakui kecerdasan mereka, para ulama dan ustaz ini gitu kan. Nah cuman dia karena paham, dia katakan itu nipu, padahal itu sudah benar gitu loh guys. Adalah kitab Allah, dan sekarang sudah nggak tahu itu kemana Injil yang dibawa Yesus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Kainama guys, yang mana dia kali ini nggak tanggung-tanggung guys. Anak kecil pun dibohongin sama dia. Ya biasa dia bohongin orang-orang gede, ini anak kecil yang polos-polos bohongin, dan dia sepertinya terpesona juga si bocil ini. Nah kita langsung aja nonton videonya guys. Saya terpesona lah ya kan. Emangnya apa, kalau kita dengar Luis gini saya nggak terpesona guys. Mungkin saya terpesona juga, tapi wah ada ya orang kayak gini ya, wah ada orang yang cerdas ya, wah gitu terpesonanya tuh absurd guys. Ya kan. Aduh Luis secara langsung dia mengakui bahwa Ustaz Kainama itu cerdas gitu kan, sehingga bisa bohongin orang. Karena nggak mungkin orang nggak cerdas tuh nggak bisa bohongin orang. Jadi gimana ya? Jadi gimana dia mau komentari orang cerdas gitu loh? Ya kan, sebenarnya dia aja kita buktikan selama ini nggak paham, nggak cerdas, alias bodoh guys. Gimana coba? Orang bodoh, orang nggak cerdas ngomentari orang pintar gitu kan? Ini kan absurd gitu kan? Nah saya pun sekarang ngomentari orang nggak cerdas nih, orang bodoh gitu kan? Nah itu kacau guys. Jadi ada orang nggak cerdas, komentari orang cerdas, lalu dikomentar pula dikomentari pula orang cerdas lainnya, kan kacau nih guys ya kan. Jadi dia sosok menyerah orang kayak Luis yang nggak cerdas ini, sosok menyerang orang yang cerdas, lalu diserang pula dari belakang ya, saya dari depan nih, bukan dari belakang ya, dengan orang cerdas lainnya. Ini kacau. Kenapa dia menyerang tapi nggak kena gitu kan, diserang pula sama saya gitu kan. Ini kacau nih guys, Luis itu benar absurd. Matius 21 ayat 13. Ya silakan Ustazah, syukran. Syukran ya Ustaz.
yakni, ya silakan Ustazah. Wa qala lahum yaqulu kitabullah. Oh, sebentar. Itu apa tuh baca? Yaqulu Kitabullah. Oke. Jadi gimana ya? Kitabullah itu apa Ustazah? Kalau menurut Ustazah? Kitab Allah. Iya, apa yang sekarang kita imani ini namanya? Al-Quran. Oh, berarti Yesus membawa Al-Quran, bukan Injil. Dia bawa Injil. Dan Injil itu adalah kitabullah. Dan sekarang sudah nggak tahu itu kemana Injil. Jadi kitabullah itu adalah kitabnya Allah. Nah, untuk poin sini adalah Injil. Ya. Makanya ini kan kenapa Ustaz Kenama membaca dalam terjemahan Arabnya. Biar bisa, kita kan memakai istilah Quran itu adalah kitabullah, yaitu kitab Allah. Ada Quran, ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, poin sini kalau Yesus atau Nabi Isa yang bawa gitu kan, target alarm. Mana Injil? Jadi kalau Nabi Isa yang bawa gitu kan, berarti itu poinnya kitabullah yang Injil gitu. Kecuali kalau kitabullah-nya disematkan kepada Nabi Daud, berarti Zabur. Kalau Musa, Taurat. Kalau kitabullah-nya disematkan dengan Nabi Muhammad, ya berarti Quran. Jadi itu simpelnya guys. Makanya ini dalam Arabnya juga kitabullah kan, sama dalam Islam itu kitab Allah. Jadi kitab Yesus tuh bawa kitab Allah, Nabi Isa tuh bawa kitab Allah. Bukan kitabullah, bukan kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru atau Lukas, Matius segala macam, tapi kitab Allah. Jadi Allah yang berasal dari Allah, bukan dari Lukas, Matius dan segala macam. Paham ya logika berpikirnya? Nah, supaya orang tahu cara sholat yang diajarkan dia, lihat kitabullah yang sekarang ada. Ngerti nggak Ustazah? Ya. Lihat Al-Quran. Ya, begitulah kira-kira konsep dari Kaimana yang mana dia bohongin si bocil ini dan bocil ini senyum. Bukan bohongin. Maka lu belajar Islam ya. Kitabullah itu kitab Allah ya. Kitabullah, kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Yaitu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau itu konteksnya Yesus, berarti Injil ya. Itu poin pada Injil. Dan Injil adalah kitab yang diturunkan sebelum Quran. Jadi ini bukan bohong namanya, benar adanya. Luis mungkin nggak ngerti apa itu kitabullah, nggak paham dia, ya kan? Jadi dia taunya cuman bukan kitabullah tapi kitab Lukas, kitab Matius, kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru. Padahal itu kalau ada baca teks Arabnya itu Yesus tuh membawa kitabullah. Alias kalau kata lainnya adalah poin di situ adalah merujuk pada Injil, guys. Nah, gitu. Ya, jadi Injil Yesus tidak membawa Lukas, tidak bawa Matius, tidak bawa Perjanjian Baru, tidak bawa Perjanjian Lama, tidak bawa surat Paulus dari Roma, tidak bawa Korintus gitu kan. Dia bawa kitabullah, yaitu Injil, guys. Ya, sangat terpesona dengan penjelasan dari Kainama. Dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan di situ kitabullah. Kitabullah itu kitabnya Allah. Injil itu kitabnya Allah, tapi Injil udah hilang, nggak tahu kemana. Nah, sekarang dia baca Matius, di mana di situ sebenarnya kitab Injil yang benar, dan dia katanya merujuk ke kitabullah Injil yang hilang. Sekarang kitab ini hilang, nggak ketemu di mana. Nah, terus Kainama bagaimana ceritanya bisa konfirmasi bahwa kitabullah yang dibicarakan adalah kitab yang hilang itu? Nah, gini, saya mau terangkan ya. Jadi yang ini kan kitabnya Matius, bukan kitab Injil, ya kan, ingat itu kitab Matius ya. Karena yang nulis Matius. Nah, mungkin Matius ini gini guys, adalah Matius itu karena ini kan campur. Jadi Injil itu harusnya semua yang diucapkan Yesus itu Injil ya. Karena Yesus ngomong gini ya, dan aku yang telah memberitakan Injil kepada kalian. Berarti yang memberitakan itu Injil itu Yesus. Makanya adalah semua yang diberitakan Yesus berarti kan. Selain dari Yesus itu kan Injil. Nah, makanya ketika Anda baca Matius ya, sebenarnya Matius itu Matius kan misalnya adalah saksi sejarah ya. Matius, Lukas itu saksi sejarah ya.
Meskipun itu kegulungan tertuanya itu ditemukan itu sebenarnya penulisnya tidak diketahui, cuman mereka meyakini, berasumsi kalau itu adalah tulisan dari Lukas, Matius dan segala macam. Nah, itu adalah saksi sejarah. Nah, saksi sejarah yang mana menuliskan ya mungkin dia bukan Lukas yang murid Yesus langsung, bukan Matius yang murid Yesus langsung, tapi mungkin generasi beberapa generasi setelahnya tapi mendengar tentang kisah itu turun dari sampai ke zaman Yesus mungkin gitu kan. Cuman karena metode yang menghafal tentu banyak sekali cacatnya gitu. Karena tidak dihafal ya. Beda dengan dihafal, tentu akan sampai ke bawah itu dengan sempurna. Ya, karena tidak ada yang miss, hilang karena dihafal metodenya. Kalau ini kan tidak. Mereka hanya mendengarkan kisah-kisah lalu dicatat gitu guys. Karena berdasarkan pada catatan tiap hafalan gitu kan, ini metode yang sangat lemah sekali. Karena kalau catatan itu ya kayak di Islam itu ada misalnya kayak catatan Quran itu dimakan rayap. Nah, itu memang wajar terjadi. Namanya nyatanya masih di lembaran kulit kayu, di kulit binatang gitu kan. Nah, tapi yang penting kan materinya, bukan medianya. Biarlah materi itu mau buku, mau lebaran apa tuh dimakan rayap atau dibakar atau dimusnahkan sekalipun. Tapi kan media itu ada dalam kepala umat Islam gitu. Jadi nggak bisa dihilangkan guys. Tapi kalau teks itu bisa dihilangkan, dibakar, bakar rayap, hilang bisa. Jadi itu poinnya. Jadi Lukas ini zaman Yesus ya, entah dia hidup di zaman Yesus atau berapa abad setelahnya, kita nggak tahu nih Lukas yang Matius yang memang Yesus yang 12 orang itu atau yang lain yang bernama sama misalnya gitu kan. Di situ kan tidak ditemukan, tidak diketahui siapa penulisnya ketika ditemukan itu, hanya diyakini tulisan Matius. Jadi dia mendengar istilah pada zaman itu. Ya, istilahnya pada zaman itu ya kalau dalam bahasa Arab itu memang kitabullah, kitab Allah. Kalau ya kan kitab Allah. Kalau dalam Indonesia kan harusnya kan diterjemahkan sebagai kitab Allah gitu. Itu termin yang dipakai pada zaman itu, gitu loh. Jadi kayak dia mencatat kata-kata Yesus misalnya ya. Aku yang telah memberitakan Injil kepada kalian, kata Yesus. Nah, itu kan dia melihat Yesus ngomong begitu lalu catatkan dia. Belum tentu itu Injil, belum tentu. Ya, Injil tuh gini guys ya, sama kalau Anda lihat Quran ya, biar Anda paham ya. Quran itu semuanya adalah kata-kata Nabi Muhammad, tapi info dari Allah langsung. Ini Nabi Muhammad tuh tidak sedang, jadi persepsinya bukan dari orang ketiga. Misal gini, misalnya saya nyampaikan informasi dari presiden, misalnya kan, dari bapak saya lah, kan? Di bapak saya nyampaikan informasi, bapak saya misalnya mau cerita segala macam. Nah, yang saya katakan itu adalah kata-kata bapak saya semuanya. Saya hanya mentransfernya saja. Bapak saya ngomong apa, saya sampaikan apa adanya, gitu kan. Nah, jadi bukan dari perspektif orang ketiga. Dalam artian gini, ada orang lain misalnya yang melihat saya lalu mencatat kan, Bobby ngomong bla 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 bla. Bukan, itu sejarah namanya guys. Jadi itu bukan kitab suci. Kitab suci itu adalah apa yang Yesus ucapkan, apapun yang Yesus ucapkan atau Nabi Muhammad atau Daud ucapkan. Ya, itu kitab suci itu seperti itu. Ya, firman Tuhan disampaikan melalui nabi. Ini bukan catatan sejarah versi manusia. Nah, makanya dalam Islam itu jelas membedakan mana Quran, mana hadis. Hadis adalah catatan sejarah. Misalnya nabi ngomong apa, ya lalu nabi melakukan apa, itu hadis sejarah. Tapi Quran ya, firman Allah itu adalah betul-betul ucapan nabi yang disampaikan, yang dia katakan ini firman Allah gitu kan. Nah, baru. Jadi itu guys. Makanya kalau yang Matius itu Injil, meskipun disebutkan Injil Matius ya, karena dicek aja nanti sejarah ini apakah dia tuh sejarah perspektif orang ketiga atau memang diyakini kuat itu adalah kata-kata Yesus sendiri, gitu loh guys. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi beda antara kitab suci dengan buku sejarah itu beda. Di kitab suci memang ada sejarah, tapi sejarah itu ingat bukan dari perspektif manusia, bukan manusia melihat ini lalu dicatat dalam buku jadikan sejarah, bukan, tapi sejarah itu dari Tuhan. Kayak sejarah tentang Nabi Adam, itu kan tidak ada manusia yang catat. Zaman Nabi Adam kan manusia belum ada hidup, cuma Adam aja dan Hawa. Jadi tidak catat. Jadi informasi dari Allah gitu kan. Tapi kalau kayak kesaksian, misalnya kesaksian siapa misalnya? Kesaksian Lukas misalnya, itu bukan kitab suci. Itu adalah sejarah dari perspektif Lukas. Nah, paham ya logika berpikirnya. Jadi sejarah adalah informasi dari manusia. Kalau firman atau kitab suci adalah informasi dari Tuhan. Itu dibedakan guys.
Dia aja nggak pernah lihat barangnya. Dan saya yakin 1000.000.000% itu hanyalah kitab halu miliknya Kainamus. Jadi dia menghalusinasi kalau ada Injil yang hilang, dan itu yang dirujuk oleh Yesus yang bernama kitab Hulu. Nah, kenapa kitab yang asli hilang? Ya, kenapa? Dan kenapa sebenarnya ya kalau kita rujuk ke Quran juga seperti itu. Tapi Anda paham termin hilang nih ya. Gini, saya terangkan biar Anda paham. Ketika Yesus menyampaikan firman Allah ya, atau Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah, itu mereka menyampaikan melalui lisan ya. Mereka menyampaikan ayat per ayat dari firman Allah itu. Yesus menyampaikan firman Allah berupa Injil, Muhammad berupa Quran. Nah, itu kalau ada bedanya ya, pengikut Nabi Muhammad itu menghafal dan mencatat di dalam lembar-lembaran. Ada kulit binatang, tulang hewan, apa lagi ya, pelepah kurma dan segala macam, dicatat dan dihafal. Ya, Al-Quran itu dicatat dan dihafal. Nah, di Kristen sendiri ya, sebenarnya Yesus nggak Kristen, tapi di mereka lah ibaratnya gitu kan, atau di Kristen lah, biar gampang mencernanya. Pada zaman Yesus itu murid-muridnya itu tidak ada keterangan mencatat, nggak ada, tapi menghafal pasti tidak ya. Waktu dia menyampaikan firman Allah itu pasti tidak ada yang menghafal, karena kalau ada yang menghafal akan tradisi itu akan lanjut hingga sekarang, paham ya? Suatu yang tidak ada zaman sekarang berarti dulunya nggak ada. Jadi kalau kenapa kita nih sekarang banyak yang hafal, karena itu tradisi yang diteruskan dari zaman Nabi Muhammad. Jadi menghafal, bukannya mencatat. Makanya tradisi itu dijaga hingga sekarang. Mereka tidak ada menghafal. Dan mencatat pun itu tidak terus dalam sejarah. Bahwa ketika Yesus ngomong ini dicatat oleh murid. Nggak ada guys. Keterangan bahwa perkataan Yesus dicatat nggak ada. Cuman ditemukan. Jadi kenapa saya katakan itu? Karena tidak ada salah terima. Nah, tidak ada salah terima. Karena kalau sesuatu yang dihafal, ya, sesuatu yang dihafal itu pasti dicatat. Ini misalnya ada info nih, murid-murid menghafal Al-Quran. Tentu karena kalau dihafal otomatis kan nggak dicatat pun ya. Tapi kalau mau catat pasti gampang, pasti bisa karena sudah hafal. Nah, tapi intinya adalah zaman Yesus itu tidak ada keterangan bahwa mereka mencatat kata-kata Yesus. Kalau menghafal pasti tidak. Tapi zaman Nabi Muhammad itu tercatat bahwa para sahabat itu mencatat apa yang Nabi Muhammad sampaikan dan juga menghafalnya. Nah, jadi dan lalu ingat ya, lembaran-lembaran itu ya, apa namanya ya, lembaran-lembaran itu kalau di Alkitab itu kan ditemukan, gulungan kitab tertua itu ditemukan, itu berapa ratus tahun setelah Yesus pergi diketemukannya. Bukan ketemukannya apa ya, maksudnya itu tulisan itu ya bukan diketemukan dalam artian waktunya ditemukan, enggak. Ditemukannya kan udah berapa ribu, pokoknya jauh lah lewat zaman ditemukan itu. Jadi bukan yang mana ya, ketika itu diteliti ternyata tulisan itu ditulis ya oleh orang yang ini sebagai Lukas Matius itu sekitar berapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Jadi itu ditulisnya bukan ketika zaman Yesus hidup. Itu catatan tertua loh guys, ya kan? Catatan tertua. Itu yang diketahui. Artinya catatan yang ditulis oleh para murid Yesus itu nggak ada. Karena yang tertua itulah berapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Ya, dicatatnya itu loh. Waktu dicatat, gitu kan? Karena itu kan ada uji karbon namanya. Nah, jadi ditemukan itu jauh lagi, gitu kan? Jauh setelah itu. Tapi faktanya adalah ditulisnya itu ya kitab Injil tertua, gulungan Injil tertua itu adalah yang dianggap Injil ya. Gulungan kitab Matius Lukas itu adalah berapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Itu waktu pencatatannya ya, bukan waktu penemuannya. Waktu penemuannya jauh lagi ke zaman kita sekarang guys. Jadi Anda bayangkan ya, kayak zaman Nabi Muhammad itu diketahui ya karena ditemukan itu dicatat berapa ratus tahun setelah Nabi Muhammad itu meninggal guys, coba Anda bayangkan ya. Jadi bukan langsung ketika zaman Nabi Muhammad itu ngomong langsung catat, nggak ada. Bahkan umat Islam tuh
bukan hanya mencatat, ketika zaman Nabi Muhammad hidup juga menghafal. Sahabat semuanya mencatat dan menghafal, guys. Nah, cuman perlu diingat ya, kenapa Quran nggak ada yang asli? Jadi termin aslinya adalah bukan asli secara buku, tapi aslinya itu adalah secara materi. Ingat ya, yang penting itu bukan bukunya, tapi materinya. Apapun itu yang penting materi. Buku itu hanyalah sarana untuk menyimpan. Makanya kalau Anda misalnya hafal bela diri, hafal teknik-teknik bola, Anda nggak perlu catatan sebenarnya. Saya misalnya saya hafal karate hingga ban hitam gitu kan. Saya nggak perlu buku. Saya bisa ngajar tanpa ilmu saya kepada murid saya tanpa buku. Jadi metodenya cuma sederhana, cuma menghafal. Jadi apapun yang kita hafal, kita nggak perlu lagi media. Jadi kenapa? Karena kita manusia punya media untuk menyimpan. Namanya itu tadi, daya ingat. Otak ini punya kemampuan untuk menyimpan, guys. Jadi otak ini sama seperti media penyimpanan juga. Cuma lebih canggih otak ini. Ya kan, lebih canggih. Otak ini lebih canggih dibandingkan dengan di media penyimpanan buku. Jadi keaslian yang kita ngomong tentang Quran adalah keaslian bukan dalam hal bukunya, tapi materi isinya. Paham ya? Jadi kalau Al-Quran pun tidak ada yang asli dalam bentuk buku tuh nggak ada. Jadi misalnya Pak Nabi Muhammad tuh menyampaikan firman Allah, lalu catat para sahabat. Nah itu kan mereka kan belum menyatukan ya guys, masih terpisah-pisah. Jadi misalnya saya mendengar Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah, saya hafal lalu saya catat di beberapa tempat. Ada bikin di gulungan di kulit binatang, di pelepah rumah, lalu saya simpan. Jadi saya hafal dan saya punya catatannya. Ada juga yang lain begitu. Nah, jadi simpanan itu bahkan ada yang dimakan rayap, gitu kan? Karena itulah kelemahannya guys, ya. Otak Anda nggak mungkin dimakan rayap, nggak mungkin. Ya, memori Anda ini nggak mungkin dimakan rayap, kecuali Anda sudah meninggal. Tapi kertas itulah kelemahan kertas. Kelemahan penyimpanan selain kepala otak nih ya. Ada peluang kayak flash disk itu ada peluang rusak, ada peluang terbakar. Itu penyimpanan sangat lemah dibandingkan dengan hafalan ya. Memori kepala otak ini adalah yang paling bagus untuk media penyimpanan. Ya kan, dibandingkan media-media yang lain itu yang bisa hancur, bisa rusak, bisa terbakar. Nah, kita hanya kehilangan memori itu ya kalau kita gila ya atau kita meninggal. Tapi gila pun guys dia masih ada inget loh, ya kan, orang gila tuh nggak semuanya lupa ya, enggak. Nah, tapi itu adalah susah untuk ibaratnya hampir mustahil untuk dihancurkan ya kalau hafalan itu dihancurkan, terbakar atau makan rayap dibandingkan dengan teks gitu kan. Nah, jadi ada yang dibakar rayap kan, teks Quran dari tulisan dari para sahabat itu. Nah, lalu ada pada zaman Umar mengusulkan gimana kalau ini disatukan aja Quran ini biar tidak ada fitnah. Masa tuh ya hafalan tuh dimusyawarahkan, dalam artian kan semua nyetor hafalan dan semua nyetor catatannya agar ada penyatuan, agar tidak beda-beda pandangan gitu. Karena ini penyatuan. Misalnya kayak Pancasila. Misalnya Pancasila Pancasila kan belum dibukukan. Misal saya adalah yang menemukan Pancasila. Di Pancasila saya menemukan. Lalu saya sampaikan ke orang-orang. Pancasila sila pertama ini, kedua ini, 3, 4 ya. Jadi ada beberapa orang yang mendengar dan mereka mencatat. Beda-beda. Nah, itu kan belum ada penyatuan. Karena mereka masih, saya kan ngomongnya nggak langsung guys. Firman Allah itu kan nggak langsung. Yesus tuh ngomong pelan-pelan, bertahap. Nabi Muhammad juga begitu. Jadi nggak langsung Yesus duduk kan, atau Nabi Muhammad duduk langsung ngomong Quran sampai habis kan gitu. Nggak mungkin juga Yesus duduk nih langsung dalam sekali duduk dia langsung nyampaikan semua isi Injil, kan nggak begitu. Dia kan nyampaikan bertahap. Misalnya dia ngajar di sini, disampaikannya Injil. Dia ngajar di sini, sampaikan Injil, dia kan bertahap. Nah, orang yang dengar itu juga bertahap nyatatnya. Nah, misalnya dia lagi ngajar di sini nih, tentu yang hadir itu aja mencatat. Kalau memang dicatat ya, tapi kan tidak ada info dicatat atau tidak. Yang orang tempat lain mungkin mencatat dong, nggak mungkin, karena dia ngajar di situ. Tentu yang nyatat orang situ. Itu pun kalau dicatat ya. Tapi faktanya tidak ada yang hafal. Nah, nanti Yesus ngajar tempat lain lagi, memberitakan Injil lagi. Nah, orang situ lagi yang nyatat nanti. Nah, jadi logikanya ini akan sama kayak Quran, akan terpisah-pisah catatan itu guys. Ya, yang Sanu pegang catatan apa saja. Mungkin yang Sanu ini nggak hadir di tempat Yesus ngajar lain. Yesus ngajar sini dia nggak hadir. Jadi ada catatan-catatan yang kurang itu harusnya kan? Ada catatan yang kurang gitu.
Nah, makanya semua itu perlu disatukan. Jadi dikumpulkan tuh semua yang pernah mendengar Yesus apa kan, atau Nabi Muhammad tuh menyampaikan firman Allah itu dikumpulkan. Jadi hafalan mereka dan juga ininya mereka, hafalan dan catatan mereka. Nah, terus lagi bedanya ya. Kalau Islam ini kan ada waktu sholat guys, Nabi Muhammad ini kan. Jadi umat tuh kan selalu berkumpul, sahabatnya kan selalu berkumpul bersama Nabi, sering gitu. Karena sholatnya 5 waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia selalu kumpul, sehingga besar kemungkinan ya logiknya para sahabat ini akan semuanya mendengar semua yang Nabi sampaikan, firman Allah yang turun itu akan mereka dengar semua, karena mereka dekat dengan Nabi. Karena setiap harinya minimal ketemu 5 kali ketika sholat jemaah gitu kan. Bandingkan dengan Yesus yang nggak ada seperti itu. Ya, jadi Yesus mengajar, ya dia akan keliling tuh, keliling. Kalau Neo tidak sama sahabat, Neo itu dia nggak perlu keliling, dia hanya datang ke masjid dan sahabat datang ke masjid jamaah langsung Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah gitu. Atau para sahabat ngumpul terus dengan Nabi gitu guys. Nah, atau anggaplah ada murid Yesus 12 itu dekat sama dia, oke lah itu bisa kita terima. Jadi mereka dekat sama Yesus terus. Nah, sama dekat dengan para sahabat pada Nabi Muhammad. Nah itu, jadi kalau mereka catat itu mungkin. Nah, tapi kan tidak ada catatan mereka itu mencatat. Jadi itu semua lembar itu dikumpulkan, disetorkan di benar, lalu juga apa disetorkan, lalu setelah sepakat ya bahwa ini adalah yang benar yang disampaikan Nabi. Karena gini guys ya, daya tangkap dan daya dengar orang itu berbeda. Pesan itu bisa terdistrupsi oleh oleh telinga kita. Jadi contoh gini, ada permainan yang pesan berantai, misalnya ada 4 orang atau 5 orang disampaikan, ada orang membisikkan pada orang pertama, nanti orang pertama bisikan pada orang kedua bisikan pada orang ketiga, sampai ke orang keempat, orang kelima. Nanti orang kelima ditagih apa yang dibisikkan sama orang pertama tadi. Itu namanya pesan berantai. Itu kalau udah ngerti ya. Nah, itu kebanyakan itu pesannya berbeda karena salah dengar atau gimana gitu kan. Nah, makanya perlu musyawarah seperti itu untuk menentukan apa sih sebenarnya yang Nabi Muhammad itu sampaikan. Nah, ya kan? Nah, cuman gini, karena metodologinya itu kan menghafal. Kalau pesan berantai kan nggak menghafal. Misalnya yang pertama bisikan kepada orang pertama, dia harus cepat tuh guys. Nggak bisa misalnya gini, misalnya orang yang bisikan itu adalah ngomong kan berapa kalimat itu panjang. Nah, kan yang pesan berantai ini nggak semua ada yang baik. Dan memang tidak disuruh untuk ngapal. Jadi misalnya gini, kalau pesan berantai itu disuruh ngapal, misalnya nih saya kasih pesan kamu nih, hafal ya. Setelah hafal kamu baru sampaikan ke orang sebelah. Kalau nggak hafal belum, jangan. Tapi kan tidak begitu. Pesan berantai itu ya terus saja. Hafal nggak mau tahu, yang penting cepat. Ngomong ini langsung sampaikan ke sebelah. Gak ada kesempatannya untuk ngapal. Karena memang kalimatnya agak panjang kan. Dan juga agak tricky kalimatnya guys. Nah, makanya dalam metodologi itu miss tuh hampir nggak ada karena dihafal. Kalau pesan berantai kan tidak dihafal. Nah, jadi disetor, dan akhirnya sepakat semua lembaran-lembaran tadi yang terpisah itu dimusnahkan untuk mencegah fitnah. Karena nanti kalau lembaran itu dipakai untuk digunakan lalu diubah lalu dikatakan ini punya kalian tuh salah loh, yang aslinya begini, kan kacau. Maka perlu disatukan agar semua seragam gitu kan. Dan gampang gitu, tinggal itu aja di copy nanti disalin gitu kan. Nah, tapi gimana pun itu sebenarnya yang materi dalam buku ya, walaupun disatukan sekalipun walaupun masih bisa, itu tidak akan terlalu berguna kalau tidak dihafal. Kenapa? Karena ini namanya buku sekali lagi ya, kitab yang di dalam bentuk media ya tulisan gitu, itu kan bisa diubah oleh manusia. Karena kita nggak mungkin bawa kitab itu terus kemana-mana, ya kan? Misal saya punya buku tuh. Nih, buku ini misalnya guys. Misalnya saya ada buku catatan saya nih, kan. Saya catat saham di sini. Berapa hitungannya, berapa lembar mau saya beli segala macam. Nah, ini kan nggak mungkin dibawa kemana-mana buku ini kan. Catatan saya tentang kegiatan saya kan mungkin dibawa kemana-mana. Apa planning saya semuanya kan. Apa transaksi saya, jual beli saya, saham saya gitu kan. Nah, ini karena saya tidak bawa kemana-mana, ya kan. Ini ada peluang untuk orang ngubah isinya. Ya kan, misalnya ada yang iseng nih, lalu atau dia ngubah nih, misalnya ini
54 lot 741 lembar. 54 harga 54 ya. Ini saham harga 54 yang mau saya jual ya. Di harga 54 itu 741 lot. Itu bisa 2 orang, guys. Karena peluang diubahnya ketika saya tinggalkan ini, ya kan? Lalu ada orang yang jumpa, lalu diubahnya bisa. Ya kan? Atau bukunya terbakar. Lalu saya tidak ada hafalannya. Tapi kita anggaplah yang diubah orang ya. Itu ketika saya buka lagi buku saya, ya, karena saya tidak hafal isinya. Ini saya nggak hafal isinya kan. Ini saya memang betul-betul nggak hafal isinya, guys. Benar-benar nggak hafal. Jadi saya memang betul-betul buku ini ya saya catat apa adanya. Di sana orang ubah ini angka-angka ini saya nggak bakal tahu. Nah, tapi kalau saya hafal ini ya, itu saya bakal tahu. Ini kemarin bukan segini lotnya gitu kan. Nah, makanya gunanya itulah guna kunci hafalan. Jadi yang penting itu diselamatkan adalah keaslian materi, bukan kitab suci. Jadi kita jujur, di Islam itu tidak ada Quran asli dalam bentuk teks, nggak ada yang asli. Yang aslinya adalah bentuk materi, ya. Materi, karena materi itu yang penting selamatkan, bukan teksnya. Karena teks itu boleh teks boleh musnah, boleh hilang, boleh apa, tapi materi itu nggak boleh hilang. Nah, makanya media penyimpanan harus banyak. Bukan hanya pakai teks, tapi juga mau flash disk tapi juga yang paling penting memori kepala ini, guys, yang penting. Penyimpanan terbaik itu di kepala, hafalan. Itu paling penting. Makanya Anda lihat ya, semua master bela diri itu ya, master karate, taekwondo itu hafalan. Jadi mereka nggak perlu lagi buku teks, ya, nggak perlu lagi buku teks. Coba Anda bayangkan semua dari master bela diri itu ya, mau karate, Wing Chun, itu nggak hafal gerakan mereka bela dirinya. Mereka hanya mengadakan dari catatan. Kalau catatan itu hilang gimana? Diubah orang gimana? Coba, atau terbakar gimana? Tapi dengan adanya itu gerakan itu di kepala mereka, hafalan, mereka nggak perlu lagi itu buku. Sekalipun ada bukunya mau dibakar orang, silakan dia bisa menuliskan kembali. Tapi yang penting itulah, guys, hafalan. Jadi tidak ada lagi yang asli dalam Quran dan juga Alkitab tuh nggak ada lagi yang asli. Karena nggak mungkin ada yang asli, ya. Karena ingat ya, Yesus tuh ngajarkan bertahap. Dia nggak, jadi Daud juga begitu. Jadi mereka tuh bukanlah nabi yang duduk nih langsung menyampaikan semua isi Injil, langsung sampaikan semua isi Quran yang tebal itu. Mungkin nggak Yesus duduk lalu ngomong tentang penjualan lama, penjualan baru satu waktu gitu. Lalu muridnya mencatat. Jadi Yesus ngomong gini kan, murid-muridku, ini waktunya sesi saya akan sampaikan seluruh isi Alkitab. Kan nggak mungkin, guys, satu waktu. Tentu bertahap. Dia ngajar sini nyampaikan sepotong ayat, 2 potong ayat. Dia ngajar situ sampaikan 10 ayat, 2 potong ayat. Nah, orang kan mencatat. Anggaplah orang zaman itu ada mencatat. Dan yang catat itu tentu hadir di tempat dia ngajar yang lain gitu kan. Atau kalau menurutnya mungkin hadir lah terus gitu. Kalau menurut 12 mungkin hadir terus gitu kan. Nah, tapi kan itu masih pisah-pisah gitu. Apa mungkin mereka tuh bawa satu bundel khusus ya, lalu mereka tiap Yesus ngajar, mereka disiapkan itu lalu tinggal catat. Itu kan belum tahu juga kita. Tapi ini adalah tentu, alarm, guys. Rujuk oleh Yesus Ini yang tentu bernama akan susah. Misalnya kayak ada guru yang mengajar tempat kita ini, misalnya dia tuh ngajarnya sepotong-sepotong. Datang di situ ngajar 2 ayat, situ 2 ayat gitu kan. Itu kan susah, guys. Susah, kalau dicatat itu kan terpisah-pisah gitu kan. Dan kita pun nyimpannya susah. Lembar mana yang main dia ngomong di sini gitu kan. Nah, tapi kalau dihafal gampang. Dihafal. Gitu. Dan yang nulis kan banyak berarti muridnya. Jadi yang mana yang asli? Misalnya Lukas nulis. Anggaplah Lukas yang zaman Yesus ya. Matius nulis. Siapa nulis? Coba. Yang mana yang asli? Apakah yang punya Lukas? Apa punya Matius? Kan ribet. Dan intinya adalah apakah itu Lukas yang itu gitu. Kan karena metode ditemukan, bukan diserah terima. Jadi kalau diserah terima tuh bisa gini nih, ya nih. Yang bisa dipastikan asli itu gini misalnya. Saya nulis buku ini, ya. Saya nulis buku ini. Lalu gak usah lah kita ngomong hafalan lagi ya. Kita anggap aja teksnya aja dulu. Saya nulis buku ini, lalu saya punya anak. Nah, ini Bapak tulis ya, tolong kamu simpan baik-baik. Lalu anak saya nanti nyampaikan ke cucu saya ke cucu saya gitu sampai zaman nanti mau kiamat. Nah, itu akan berarti asli tuh.
Karena itu dari sumber pertama saya nulis, ya, itu asli. Tapi masalahnya, yang namanya media itu kan rentan terbakar, makan rayap segala macam. Karena dulu tuh guys ya, belum ada pengawet, belum ada pengusir rayap, belum ada dulu. Makanya lihat ya, banyak teks tuh yang sudah hancur, baca bahkan terbaca lagi. Nah, jadi itu yang asli, serah terima. Tapi kalau Alkitab kan tidak ditemukan. Ini ditulis beberapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Coba, berarti kan jelas itu tidak diwariskan. Ini bukan Yesus datang, lalu muridnya mencatat, lalu muridnya menyerahkan pada murid berikutnya, guys, berikutnya. Ini adalah saya catat Yesus ngomong loh, firman Tuhan dari Yesus ini. Kamu sampaikan ya ke bawah ya. Nah, ini turun-temurun, serah terima ada. Tapi ini tidak ada serah terima seperti itu, nggak ada, guys. Nggak ada. Hanya ditemukan, ditulis beberapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Udah gitu aja. Ini nggak ada bukti kalau itu memang ada serah terima, lalu tiba-tiba tergeletak di mana ditemukan, itu nggak ada. Nah, jadi itu poinnya. Jadi logikanya memang yang asli itu nggak ada lagi. Secara tekstual, secara buku nggak ada. Tapi kita ngomong ya, keaslian Quran itu adalah secara materi. Nah, jadi Quran itu adalah asli, ya, materinya karena dihafal. Itu kan teks aslinya udah nggak ada, karena udah pada dimusnahkan karena untuk demi penyatuan. Tapi walaupun dimusnahkan, ingat ya, yang penting itu materi, tidak akan mempengaruhi materi karena materi dihafal. Tapi kalau yang dimusnahkan tidak dihafal, materi akan terpengaruh karena nggak ada yang hafal gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Makanya Quran itu adalah asli. Orang ngomong asli Quran itu bukan berupa teksnya ya, bukan teks yang dicatat sahabat pada zaman Nabi Muhammad, bukan, tapi masalah isinya, keaslian materinya. Ya, ingat sekali ya, yang asli kita ngomong sini mengenai Quran itu adalah keaslian materi, bukan keaslian kitab sucinya. Nah, makanya kita bisa katakan yang Alkitab itu palsu karena materinya sudah berubah, guys, materinya. Jadi kalau Anda menuntut mana Injil asli, mana Al-Quran asli, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, ya kan? Karena nabi-nabi itu tidak langsung duduk, langsung menyampaikan itu, enggak. Itu loh, guys. Itu logika berpikirnya ya. Tapi karena hilang, maka Yesus itu ngajarin sholat, dan itu ada di Kitabullah yang saat ini ada. Logika berpikirnya nggak? Bukan karena hilang lalu Yesus ngajarkan sholat di Quran, bukan. Gini ya, ketika di situ sampaikan bahwa Yesus mengajarkan Kitabullah gitu kan. Nah, itu berarti kitab Allah. Tentu kitab Allah tuh ada ibadahnya. Jadi ibadah yang sama, ibadah yang rangkaian itu kan sholat. Jadi kita meyakini semua Nabi Daud sholat. Gitu. Jadi kalau itu ialah kitab Allah, berarti dalamnya ada tentu ibadah sholat. Sholat ini guys ya, bukan. Jadi gini, sholat itu adalah, kata lainnya kan sembahyang. Kayak Anda lihat umat Buddha sembahyang. Jadi jangan Anda bayangkan sholat itu sama umatnya Muhammad, enggak. Tiap umat itu beda-beda cara sholatnya. Ya, sholat itu adalah sembahyang. Cara kita bersyukur, beribadah. Gitu. Jadi beribadah itu bukan bersyukur itu bukan yang diucapkan, tapi ada ritualnya. Contoh gini, kayak Anda bersyukur kepada tamu penting. Tanda Anda bersyukur apa? Kayak bos. Ya Anda misalnya ucapkan selamat. Ada ritualnya. Misalnya Anda tuh menyambut dia, atau Anda tuh kayak di kayak di tempat saya kerja dulu dibikin tumpeng. Itu ritualnya gitu, untuk menghargai, untuk bersyukur kepada bos gitu kan. Ini sama kayak Tuhan juga gitu, ada ritualnya. Itu sholat. Nah, cuman tiap nabi kan beda-beda gerakan sholatnya. Jadi poinnya di situ, guys. Bukan yang Yesus ngomongin tadi. Kata dia apa tadi? Karena kitabnya Yesus hilang, Injil hilang, sehingga sholatnya Yesus jadikan di Quran. Enggak, bukan. Quran tidak mengajarkan tata cara sholat Yesus, enggak. Karena tata cara sholat atau ibadah ritual Yesus itu di Injil itu harusnya ya. Quran itu adalah cuma informasi tentang Yesus dan apa yang dilakukannya, tapi yang diajarkan tentang sholat itu adalah bukan di Quran juga diajarkan tentang sholat itu di hadis, guys ya, hadis bukan Quran. Jadi Quran itu hanya menyampaikan bahwa umat Islam itu sholat gitu kan, sholatnya tiap nabi beda-beda, tapi kalau untuk gerakannya itu di hadis gitu, guys. Maka
ngaco tapi dipercaya sama si bocil ini. Ya karena kenapa ya? Jadi yang ngaco tuh Louis, dia nggak ngerti metodologi, ya. Jadi kenapa Quran dikatakan asli, kenapa kita dikatakan palsu? Itu bukan ngomong tentang tekstualnya, enggak. Bukan ngomong tentang tekstualnya. Karena kalau ngomong asli, itu pastilah tekstual yang yang catat pas zaman Yesus itu. Dan diketahui Yesus atau Nabi Muhammad, ya, zaman Nabi Muhammad, dan itu di tantangan atau ada verify lah. Misalnya kayak saya nih, buktinya aslinya apa? Selain turun-temurun, kalau bisa saya bubuhkan tantangan saya, atau cap apa lah gitu kan, bukti ini asli gitu. Nah, tapi kan tidak ada yang begitu, nggak ada. Semua lembaran tuh bahkan sudah ada dimusnahkan kalau Islam kan, kalau zaman Muhammad. Kalau Injil kita nggak tahu gimana. Yang jelas itu yang poinnya tidak ada keterangan itu dicatat, ya kan? Atau juga keterangan musnah nggak ada. Tapi memang nggak ada keterangan aja gitu. Tiba-tiba ditemukan berapa ratus tahun dicatat berapa tahun setelah Yesus pergi. Itu aja guys. Jadi jelas kalau tidak ada setelah terima, berarti tidak asli. Itu logika pikirnya. Karena nggak ada pilihan lain. Mau tentang kain nama juga kurang ilmu. Dia cuma bisa baca doang kan ayat Al-Qur'annya. Mari kita langsung bahas aja ayat yang dikutip sama. Kurang ilmu gimana ya? Jelas-jelas dia menghubungkan antara kitabullah. Jadi ingat ya, itu kitabullah. Bukan kitab Lukas, kitab Matius, bukan. Kitabullah sebutannya. Injil. Karena Yesus datang gini kan, aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Yesus ngomong gini, aku yang telah memberitakan kitab Lukas pada kalian. Kan enggak? Yesus ngomong, aku yang telah memberitakan kitab Matius pada kalian. Kan tidak? Tapi aku yang telah memberitakan kitab Injil pada kalian. Sedangkan kitab Lukas Matius adalah sudut pandang Lukas Matius gitu. Kitabnya punya Lukas atau Matius gitu kan. Bukan Injil yang Yesus sampaikan. Paham ya? Bisa gini. Saya menyampaikan informasi dari presiden. Yaitu kata-kata presiden atau presiden speech gitu kan. Kata-kata presiden. Nah, itu dalam buku yang namanya President Voice misalnya. Nama buku itu bukan nama buku ya. Saya sampaikan ketika saya sampaikan tuh saya menamainya, saya namain nih. Mungkin juga atas perintah presiden ya. Ini yang saya sampaikan adalah President Voice gitu atau suara presiden. Kalau kamu sampaikan orang. Ini saya menyebutnya sebagai ini yang saya beritakan ini kayak Yesus katakan kan, aku yang telah memberitakan ini pada kalian. Nah, kalau saya kan aku yang telah memberitakan President Voice pada kalian. Berarti kan namanya harusnya adalah President Voice. Kalau yang mirip itu kan, Yesus ngomong Injil. Nah, itu nama kitabnya. Injil, kalau saya adalah yang kalau itu nanti ditulis, artinya adalah kalau dijadikan kitab itu yang pesan presiden itu namanya President Voice. Nah, itu yang saya sampaikan, saya yang memberitakan President Voice sama kalian. Yesus katakan, saya memberitakan Injil pada kalian. Nah, tiba-tiba ada kitab namanya kitab Lukas, kitab Matius, berdasarkan tulisan Lukas Matius. Berarti nanti kan logikanya ada misalnya Louis itu mau catat tentang saya, lalu dia bikin kitab Louis. Lalu kita tambah lagi. Apakah pernah saya mengatakan saya yang telah memberitakan kitab Tamparagi pada kalian? Kan tidak, karena tulisan Tamparagi itu ada berapa saat setelah saya bicara guys, menyampaikan President Voice, paham maksudnya? Harusnya disebutkan tetap kayak Quran kan? Quran kan tidak ada tuh, misalnya kayak sahabat mencatat, sahabat Umar, Abu Bakar mencatat, kan nggak ada tuh. Kitabnya Umar kan ada. Kitab Umar atau kitabnya Utsman kan nggak ada. Yang ada Quran. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan Quran dan kita menerima dalam bentuk Quran. Firman itu. Quran ya Quran. Tapi anehnya Injil tiba-tiba berubah jadi Injil Matius, Injil Lukas gitu. Jadi kayak Qurannya Umar, Qurannya Utsman. Kacau kan guys? Mana ada Qurannya Umar, Qurannya Utsman? Quran itu ya dari Nabi Muhammad, bukan dari perspektif Umar. Makanya umat Islam itu disatukan. Jadi nggak ada lagi Quran Umar, Quran Utsman, tapi Quran yang diyakini adalah ini disampaikan Nabi karena metodenya mencatat apa dan dihafal guys. Nah, itu loh. Ya kan? Nah, makanya kalau nanti ada ya, gini lagi satu lagi yang penting ya. Misalnya anggaplah masih ada, belum dibakar, belum dimusnahkan semua Quran cetak masing-masing sahabat itu kan, nggak disatukan lah. Jadi untuk mengetahui itu materinya asli dari Nabi, ya tinggal dicek, dikonfrontir antara kitabnya Umar dengan kitab Utsman atau Abu Bakar. Abu Bakar, kamu yang mana asli nih? Kalau asli itu kan harusnya semua sama, ya kan? Sama semuanya. Asli materi maksudnya, bukan asli apanya.
semua sama isinya harusnya kan. Tapi coba ada konfrontir kitab Lukas Matius itu beda-beda guys. Ada kayak angka-angkanya beda-beda. Ada yang berbeda sampai puluhan ribu, ya kan. Jadi ini bukti nggak asli lagi karena udah terdapat perbedaan isi. Lalu kayak cara kematian Yudas itu ada dua. Versi Lukas Matius itu beda, usah salah guys ya. Yang satu tuh kematian Yudas itu adalah dia lemparkan uang ke kita bait suci Allah dan habis itu dia gantung diri. Sementara yang kedua dia dikatakan membeli tanah dengan uang koinnya lalu dia jatuh dengan perut terbelah dan usus terbelah. Mana yang betul? Berarti ini terbukti tidak asli ya. Karena Yesus nggak mungkin menyampaikan dua versi kematian Yudas. Dan ingat ya, kematian Yudas itu kan waktu Yesus beritakan itu kan belum terjadi. Paham ya? Kecuali kalau Yesus itu menubuatkan nanti Yudas akan mati gitu kan. Jadi kematian Yudas itu adalah catatan sejarah dari penulis. Dia penulis melihat bagaimana Yudas mati. Ya kan, atau mungkin dia mendengar rumor, oh Yudas matinya begini, cuma dengar rumor. Makanya kenapa sih nggak melihat? Karena ada dua kisah berbeda. Jadi ini kuat dugaan hanya mereka mencatat berdasarkan rumor. Jadi catatan sejarah itu bukanlah Injil Yesus, bukan. Ingat ya, Yesus tuh sudah memberitakan Injil sebelumnya. Dia katakan, aku yang telah memberitakan Injil pada kalian ketika mengajar di tempat-tempat ibadah. Berarti kan itu sudah dikasih satu Yesus Injil. Ya, itu sebenarnya tidak ada kematian Yudas, nggak ada tentang di bagian Yudas mati, nggak ada karena waktu Yesus diberitakan itu Yudas belum mati, harusnya demikian ya kan. Jadi tapi kenapa ada cara kematian Yudas? Nah itulah cerita sejarah. Maka kita pisahkan namanya hadis cerita sejarah, bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sudah disampaikan Nabi sebelumnya, sudah tuntas. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, itu sudah tuntas semuanya firman diturunkan, sudah disampaikan Nabi semuanya. Jadi detik Nabi Muhammad itu meninggal tuh semua Quran sudah turun. Nah, jadi nggak ada lagi perubahan. Itu yang dihafal kaum muslimin, ya kan? Turun dari zaman Nabi hingga sekarang. Nah, untuk cara sejarah, misalnya setelah Nabi jadi apa lagi, atau Nabi itu soalnya gimana, itu bukan firman Tuhan, tapi adalah catatan sejarah dari manusia, mencatat bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi ini itu semua guys, bagaimana perbuatan Nabi, itu hadis. Jadi kita pisah, kita tahu mana firman Tuhan, mana hadis, sejarah manusia, cara sejarah manusia. Karena firman Tuhan itu juga ada sejarahnya juga, tapi dari Tuhan, info dari Tuhan bukan dari manusia. Tapi kalau mereka tidak, mereka campur semuanya, ya kan? Sejarah membuat manusia juga ada di situ, bahkan surat Paulus pada zaman Roma ada di situ, gitu kan? Ya, makanya ini, makanya bukan lagi dan Injilnya pun seperti kita katakan ya tadi. Karena kok bisa tulisan Lukas atau Matius berarti sama kayak Quran tulisan Umar, Quran tulisan Utsman gitu kan. Di situ guys kan tidak dihafal kan. Makanya kita itu yang asli itu materinya, bukan bukunya. Itu penting guys. Memakai nama ini ya. Kalau kita lihat di sini ayat yang dikutip jelas Matius 21 ayat 13 dan dia menandai di situ ada kalimat kitabullah. Makanya dia langsung hentikan kitabullah itu berarti kitabnya Allah dan kitabnya Allah itu berarti Injil yang hilang dan kitabnya Allah itu berarti kitabnya kain nama yang sekarang. Bukan. Jadi ada menyebut bahwa kitabnya Injil itu adalah kitabnya kain nama sekarang enggak? Yang kitabnya sekarang ini adalah Quran. Jadi Ustaz Kenama tuh kalau nulis ini paham ya, dia sedang menerangkan bahwa kalau kita ini ya, teks Injil ini kalau kita terjemahkan ke Arab, itu bunyinya adalah kitabullah, kitab Allah. Berarti bukan kitab Lukas, bukan kitab Matius, apalagi kitab Yesus, enggak. Tapi kitab Allah. Kalau Allah tuh kita nama lainnya adalah sebutannya Allah kan. Berarti ini adalah yang dibawa Yesus adalah kitab Allah. Bukan kitab Yesus, apalagi kitabnya Lukas atau Matius gitu loh guys. Oke, jadi mungkin ini udah sejam lebih ya. Saya pun ada keperluan juga guys. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini ya. Karena nanti kita akan buat part kedua nanti ya. Ini waktu nggak memungkinkan guys. Karena saya agak telat bikin konten gitu kan. Jadi kita nggak bisa push sampai selesai nih. Karena saya juga ada keperluan lain ya. Kita akan sambung nanti part kedua kapan-kapan ya. Mungkin besok mungkin ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.